Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Diharapkan dengan channel ini kita memberikan edukasi, inspirasi, sekaligus informasi kalau memungkinkan. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Muhammad Isnaini, yang dipanggil terkenal dengan Bang Pilot. Nah, ini Bang Pilotnya itu kalau aku prediksi pasti karena bolpennya pilot gitu. Ya, Bang Pilot. Kan Ya, ini benar Pak, benar. benar kan? Karena Benar. Abang ini apa? Saya manggilnya Abang aja ya Pak ya. Monggo, Jadi monggo Pak. karena apa namanya? Sebenarnya Pak, saya itu sudah membaca tulisan Bapak itu sudah lama itu, udah dulu-dulu. Oh, Saya kan sering baca-baca itu apa iya, iya. Kompasiana kalau nggak salah itu Injih. kan Ya. termasuk ini apa pupuk urea kalau kena kelapa sawit nanti gosong. Nah, saya masih ingat itu. Dan dia begini ya, saya baca Bang Pilot kan gitu. Terus Iya, Pak. dan mungkin Bapak lupa sama saya. Saya kan pernah itu tahun berapa ya? 2016 Pak. Saya ke tempat Iya, Bapak. iya, Saya iya. beli apa itu dua macam aren. Aren Hmm. yang gejah sama yang dalam waktu itu. Oh, iya, Iya, itu kok tadi Bapak juga terus terakhir kami belum lama ke tempat bengkel Bapak itu. Pinggir iya. jalannya. Saya yang mau pesen Iya, itu yang apa, iya. untuk bersihin piringan itu. Nah, piringan Iya, itu. Pak, betul, betul. Ya, ini kan sekarang sudah clear, jelas setelah Iya. Bapak nulis ini tadi. Yang menjadi misunderstanding orang-orang kalau saya pas tadi saya lihat yang 10% itu tadi. Iya. Iya. Jadi itu pemirsa. Jadi Bang Pilot ini terkenal nulis di Kompas, kemudian cerita-cerita mengenai pertanian. Nah, dari dulu udah lama itu. Dan Bapak itu ya ketua apa itu? Aren-aren itu apa Pak? Lupa saya. Saya Ketua Dewan Pakar Asosiasi Aren Indonesia dan Ketua Dewan Pembina Komunitas Aren Indonesia. Oh iya, nanti kita bahaslah kapan-kapan mengenai aren ini tadi. Nah, tapi kita hari ini kita bahas santai umum. Judul kita ini ya Pak, yang Bapak Iya, tulis tadi siang adalah Cina dan kelapa sawit. iya, benar Pak. Iya. Jadi kita ini membahas yang up to date, ya. Karena beberapa hari yang lalu pemerintah Cina protes ke Indonesia tentang pengeboran minyak di Laut Natuna Utara, yang Iya, memang benar. selama ini selalu tidak selesai protes diusir bolak-balik dengan klaim dari Nine Dash Line garis 9 Iya, garis putus-putus yang memang mereka klaim kan gitu. Meskipun benar itu Pak. ya masuk SATE Indonesia kalau menurut hukum internasional kan gitu. Internasional. Ya. Ya. Jadi itu gimana Pak Isna ini nanti kita sambil cerita-cerita mengenai kan selama ini Cina itu importir CPO apa itu yang besar gitu loh. Mereka Benar, protes ini masalahnya kedaulatan negara pula ini kan gitu Pak. benar, Terus benar. itu kaitannya kan gini. Nanti kalau ini informasi yang kawan yang ikut seminar kemarin juga turun kan Pak impor itu. Kemudian nanti harga sawit gimana gitu Pak. Jadi Iya. ini jelaskan dulu yang Bapak tulis tadi siang itu apa mengenai Cina dan kelapa sawit. Kira-kira itu Oke. dulu Pak. Silakan Pak. Oke, Pak Agus. Jadi saya pikir soal konflik di Natuna Utara itu bukan tidak mungkin ada kaitannya dengan ekspor CPO kita ke Cina. Kita lihat data tahun 2020 itu Cina adalah importer terbesar CPO kita. Dan Iya. tahun 2021 ini dia menjadi kedua terbesar setelah India. Tetapi kita harus tahu juga bahwasanya Cina itu benar komunis tapi aslinya kapitalis. Artinya apa? Artinya mereka itu aslinya pedagang. Jadi setiap langkah yang mereka lakukan itu dasar perhitungannya untung dan rugi. Tidak juga semata-mata soal entitas kewilayahan. Artinya kalau negara komunis itu kan pasti mereka rigid banget itu soal batas wilayah. Tapi kalau orang kapitalis enggak, mereka akan memperhitungkan untung rugi kalau bagaimana.
Menyangkut soal ekspor sawit kita ke Cina, sepanjang prediksi saya itu tidak akan terlalu dikaitkan dengan peristiwa di Natuna Utara itu. Kenapa? Karena Cina itu sendiri bila menghentikan impor dari Indonesia, itu efeknya akan sangat besar sekali kepada kita. Pertama, mereka mau impor dari mana? Itu satu. Yang kedua, kalau disubstitusi dengan minyak nabati lain, itu biaya mahal ya, mahalnya luar biasa itu. Bisa-bisa 4 kali lipat daripada harga minyak kelapa sawit. Jadi mereka itu tetap saja nggak mau rugi. Cina itu ya paling nggak mau rugi, sama juga kayak orang kita. Semua orang nggak mau rugi, Pak. Nggak mau rugi, Pak, ya nggak mau rugi. Itu tapi intinya ini, Pak, juga. Yang ini, Pak, sebelum mohon maaf. Itu apa namanya? Menurut informasi kawan saya tadi, Pak, itu impor meskipun India juga masih banyak, itu jumlahnya juga turun, Pak, itu, Pak. Apakah nanti kan juga bisa mempengaruhi harga yang cukup bagus ini untuk yang orang kelapa sawit ya, Pak, ya? Ya benar. Jadi soal naik turunnya impor ekspor itu biasa fluktuatif ya, dari tahun ke tahun, bahkan dari bulan ke bulan itu biasa fluktuatif. Tahun lalu memang boleh dikatakan ekspor kita meningkat, permintaan dunia juga meningkat, sehingga harga cenderung naik. Lebih lagi karena itu tadi, karena faktor harga minyak nabati lainnya itu naik drastis, seperti minyak biji bunga matahari, minyak kedelai, minyak zaitun, minyak saca inci, dan sebagainya. Soal turunnya permintaan dunia itu saya kira biasa aja itu, Pak, terus biasa. Itu suatu hal yang lumrah. Mungkin stok sedang banyak, gitu. Sementara pasokan sedang berlimpah. Gitu. Jadi saya kira itu bukan sesuatu yang terlalu dikhawatirkan. Artinya apa? Kita bertanam sawit ini, baik petani maupun pekebun, itu tetap bertahan dengan situasi yang demikian itu kan sudah berpuluh-puluh tahun. Gitu. Iya. Jadi kita sudah bisa belajar dari pengalaman kita akan kelapa sawit ini. Saya kira sejarahnya itu sudah kita pahami, dan ke depan saya yakin akan tetap baik itu. Bahkan saya prediksi akan lebih baik lagi ke depan harganya. Kenapa? Karena pertama, produk turunnya makin beragam. Sekarang itu sudah ratusan itu, dari CPO, PKO, dan sebagainya, itu menghasilkan bisa untuk kosmetik, untuk bahkan untuk senjata, di bidang kemiliteran juga ya. Saya dengar untuk melumasi itu peluru. Kemudian dari segi jumlah penduduk dunia itu makin lama makin banyak itu. Artinya mulut yang harus diberi makan itu ya makin banyak, kebutuhannya makin banyak itu. Sementara luas dunia ini tetap gitu. Artinya kemampuan dunia untuk menghasilkan bahan pangan ini tidak bertambah, tetapi jumlah manusia bertambah. Kita lihat catatannya, kalau sekarang sudah 7,9 miliar penduduk dunia. Sementara Cina meskipun sendiri ini kan Pak Isna ini, meskipun kan Cina dulu kan kebijakannya satu keluarga satu anak gitu kan, tetap banyak. Iya. Kan, gitu. Sekarang kebijakan itu udah dicabut, Pak. Iya. Sekarang makanya, satu keluarga boleh 2 anak. Ya. Jadi pertambahan penduduk dunia boleh dikatakan ledakan populasi ya. Itu akan menyebabkan permintaan akan bahan pangan juga meningkat gitu. Selain itu juga kita lihat ini berbagai belahan dunia sudah mulai meningkatkan penggunaan bahan energi yang terbarukan. Semakin bertambah itu. Artinya apa? Artinya kelapa sawit atau biodiesel dari kelapa sawit itu akan makin banyak dipakai di dunia ini, meskipun ada beberapa pihak yang beberapa waktu lalu mencoret dari daftarnya. Tapi saya kira mereka akan kembali menggunakan kelapa sawit itu apabila kesadaran mereka itu telah kembali, gitu, Pak. Pak, itu saya yang tertarik pernyataan Bapak itu tadi kan, yang di tulisan tadi siang itu adalah ini termasuk yang sebetulnya khawatir juga enggak, tapi kan kalau Cina ini kan terkenal, Pak, dari dulu menghasilkan produk itu efisien, harganya murah gitu kan. Coba kita cerita memproduksi barang apa saja murah, sehingga persaingan dia selalu menang. Nah, tapi kalau untuk kelapa sawit ini
saya terus terang di tulisan Bapak tadi kan ya juga nggak yakin kan gitu. Apakah memang beberapa waktu yang lalu ada tulisan di medsos itu kan Cina sudah akan memproduksi apa ya, luasannya luas lah pokoknya dibanding Indonesia itu. Nah, apalagi menghasilkan varietas yang tadi ada musim apa tadi 4 musim ya, musim tahan musim Iya, benar. dingin tadi. Itulah poin yang saya lihat. Wah ini nanti saya kontak Eh, Pak Isna ya. inilah yang menulis itu Mm-mm. gitu. Gimana Jadi itu Pak Isna ini? gini kira-kira Pak Agus, kita ambil skenario terburuk ya. Ya, Artinya Cina berhasil mengembangkan 2 juta hektar tanaman sawit 4 musim di negerinya. Itu kalau kita ya, baca beritanya itu pusat penelitian kelapa sawit di Cina itu pusatnya ada di Danzhou ya. Dan itu direktur dan wakil direkturnya itu udah bilang ke kita bahwa ke dunia itu mereka sudah paling tidak sudah menghasilkan 3 varietas kelapa sawit yang adaptif dan produktif bila ditanam di lahan mereka yang mengalami 4 musim. Tapi kalau kita hitung kembali dari 2 juta hektar yang mereka persiapkan itu, seandainya berhasil dengan sebaik-baiknya, dengan optimal, itu hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sekitar 666 juta jiwa saja. ya, Penduduk Cina itu sendiri ada 1,4 miliar, artinya ada 733 juta jiwa yang belum kebagian minyak sawit produksi mereka sendiri. Artinya Cina tetap akan impor meskipun eh, program kelapa sawit mereka itu berhasil 100% itu, Pak ya, Agus. Jadi kita iya. nggak terlalu takut juga. Ya, kalau saya gitu juga Pak, karena saya baca juga di sawit di India itu di daerah perbatasan dengan Cina yang di namanya lupa saya di Arunachal apa provinsi di India itu perbatasan dengan Cina di Ladakh sana itu juga bisa menanam sawit. Nah, meskipun tadi produktivitasnya tidak setinggi atau cocok seperti di tropis kan gitu. Jadi Benar. ditambah lagi juga gini Pak, saya kan bekerja di peneliti di pusat penelitian kelapa Iya. sawit Iya. menghasilkan yang adaptif itu tidak membalikkan apa telapak tangan gitu. Itu Iya, sulit benar. juga. Dan Iya. Bapak tadi kalau dihitung-hitung bisa 2 juta hektar aja ya masih kurang kan gitu. Iya, Ya, benar. gitulah makanya mereka kan juga berusaha keras lah nanam di Indonesia itu. Saya kan juga sering Iya. ketemu perusahaan-perusahaan mereka di Indonesia. Nah, Iya, itulah iya, iya. yang ya secara umum kan yang kita khawatirkan itu tadi loh Pak. Produksinya apa? Efisien, murah gitu, tapi ya masih kurang. Ya itulah yang Sepertinya itu tadi benar Pak Agus bilang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena kelapa sawit itu adalah makhluk hidup, itu tidak ya, bisa dikerjai seperti kita mau bikin handphone, mau bikin komputer, itu tidak bisa. Ada ya, banyak sekali faktor yang menentukan berhasil atau tidak ya, berhasilnya sebuah penanaman tanaman atau tumbuhan. Gitu. Jadi dan kita perhatikan sendiri itu Cina itu memang luas ya, sangat luas, negaranya sangat ya. luas sekali. Tetapi bagian-bagian dari negara itu yang bisa ditanami dengan tanaman itu tidak terlalu banyak. Iya. Banyak, Banyak ya, gurunnya Pak. Cina itu banyak padang pasirnya, banyak tanah berbatu-batunya yang hampir tidak mungkin untuk ditanami dengan kelapa sawit. Gitu. Hmm, Mungkin bisa ditanami dengan sayuran ya seperti di Israel, seperti di ya, Yordan atau di Palestina. Tapi kalau untuk kelapa sawit itu hmm, sangat sulit sekali. Gitu. ya. Apalagi sumber air mereka juga tidak terlalu banyak. Iya. Sama Pak, karena kita sama-sama pengamat pertanian itu kan begitu. Kita lihat di gurun pasir di Cina itu memang dengan teknik gel apa bisa nanam lah sayur di apa di gurun. Tapi kalau untuk sawit kan dalam pikiran kita berat juga gitu. Berat, Airnya kan iya. terbatas. Airnya dari Ya. mana? Dan ini Pak Isna ini, jadi kan introduksi tanaman ke suatu negara yang berbeda rezim iklimnya itu memang nggak mudah loh. Itu kami membuktikan sendiri. Saya nanam apa itu apa namanya korma, juga sampai sekarang nggak berbunga-bunga gitu. Terus nanam plum, apa itu. Belum. Nah tapi ya katanya ya nggak ini juga Pak, katanya udah yang tropis tapi nggak berbuah-buah. Jadi itulah tidak mudah juga. Bayangan saya kalau Iya. nanam, wah di NTT Indonesia Timur yang kering nanam korma itu nanti kalau bulan puasa Ramadan itu kan Pak,
wah kurmanya murah kan gitu. Ternyata nggak berbuah-buah gitu. Ya kan Iya. nggak mudah Jadi gitu. iya Gimana benar Pak? Pak, tidak mudah. Jadi untuk kurma memang beberapa teman itu beli bibit kurma yang sudah berbunga itu ya, ditanam di Ya, Indonesia, kemudian bunganya menjadi buah dengan tidak terlalu bagus, ya. habis itu nggak mau berbunga lagi. Iya itu Pak. Dulu kan ada GL1, belinya 25 juta Pak, satu pohon. Iya, iya. Ada Iya. berbuah. Sekarang itu rontok udah nggak berbuah lagi gitu. Iya, iya. Nanti kita bahas lagi lah ya gitu. Tapi Monggo, yang Pak. jelas ya kita membahas inilah hubungan apa Cina dan kelapa sawit tadi dari Iya, permintaan ini dan usaha Cina untuk menanam kelapa sawit dan menghasilkan varietas-varietas yang adaptif tadi ya itulah yang patut kita amati juga itu gitu. benar Pak. Benar. Ya. Jadi Terus terah mungkin ya gimana Mbak? ya Lanjut Pak. Pak. Sebenarnya saya nggak terlalu yakin juga itu akan berita itu, tapi kita lihat itu di laman RSPO ya, itu berita sebenarnya kita lihat ada di halaman RSPO, dan memang Cina itu sudah mencoba untuk menghasilkan satu varian yang adaptif terhadap lingkungan 4 musim itu sudah lama, itu sudah 20 tahunan yang lalu. Ya. Mereka sudah mencoba dan kita lihat paling tidak mereka sudah mengumpulkan lebih dari 355 plasma nutfah dari varietas-varietas sawit yang ada di dunia ini mereka kumpulkan di negeri mereka, kemudian mereka berusaha untuk membuat atau paling tidak menginisiasi satu varietas sawit yang sesuai dengan iklim mereka. Benar itu tidak mudah, bahkan sangat tidak mudah. Tetapi kalaupun mereka berhasil, itu tidak terlalu signifikan. Kenapa? Kita coba bandingkan, itu pemerintah Cina sudah menyediakan 2 juta hektar. Kita lihat data di Indonesia, kita punya 14,6 juta hektar. Jadi dengan luasan berbanding luasan yang lebih luas itu ya, kita bisa ekspor itu benar. Tapi kalau Cina mau ekspor itu belum bisa. Saya yakin belum bisa, walaupun mereka berhasil. Jadi keberhasilan Cina nanti, kalaupun memang benar terjadi, itu belum merupakan satu ancaman yang besar. Tetapi paling tidak kita harus antisipasi. Kita harus antisipasi. Ya baik pekebun maupun apalagi petani rakyat itu harus antisipasi itu. Bagaimana tentu dengan memperbaiki mutu tanaman kita sehingga bisa menghasilkan produk sawit yang juga bermutu baik dan dalam jumlah yang cukup. Jangan sampai kita berleha-leha, tetap tenang, menganggap nggak ada apa-apa, cuma angin lalu, tiba-tiba Cina bikin 2 juta hektar, harga turun, kemudian permintaan dunia beralih ke Cina, ataupun paling tidak dunia kemudian meminta satu produk dengan peningkatan mutu itu, dengan harga yang sama. Jadi pekebun, apalagi terutama pekebun sawit rakyat itu saya pikir mulai sekarang harus mempersiapkan diri menghadapi era globalisasi pertanian itu. Artinya apa? Globalisasi pertanian itu hampir semua tanaman bisa ditanam di mana-mana, katakan begitu. Nah, jadi kita petani Indonesia itu mempersiapkan dirilah dalam arti paling tidak kalau menanam kelapa sawit itu ya benihnya yang benar itu. Kalau merawat sawit ya dengan cara yang benar sehingga dihasilkan produksi yang memadai, mencukupi dan sebaiknya sesuai juga dengan isu lingkungan yang tengah hangat-hangatnya sekarang ini beredar. Iya, Pak itu tadi yang saya khawatirkan kan karena Cina yang melaksanakan karena gini Pak, tahu-tahu Cina itu kan berubah Pak dari tahun 60-an kita amati itu sekarang lompatannya tinggi itu loh. Nah, sekarang kan super power jadi untuk ruang angkasa mereka juga unggul. Ini apa namanya dunia IT, handphone apa itu dia unggul. Termasuk terakhir senjata yang supersonik itu, hipersonik juga mampu gitu. Jangan-jangan kelapa sawit juga begitu yang saya takutkan itu gitu loh. Itulah beda teknologi dengan pertanian itu adalah teknologi itu seringkali tidak meminta ruang yang luas. Bedanya di situ. Pertanian meminta ruang yang luas. Nah, ketika pemerintah Cina hanya mampu menyediakan 2 juta hektar, dan saya kira itu sudah maksimal,
Sedangkan kebutuhan mereka menurut hitungan saya paling tidak itu 8 juta hektar baru bisa memenuhi kebutuhan minyak nabati untuk penduduknya sendiri gitu. Itu masih sulit untuk terpenuhi. Jadi intinya saya masih optimis itu Pak Agus. Ya, sama kita masih optimis. Ini kan memberikan ruang diskusi aja ke para petani. Oh, ternyata Iya. begini kita harus meningkatkan produktivitas, Itu intensitas wajib Pak Agus. wajib kan. Maksudnya pesan kita kan itu sebetulnya yang perlu Iya. kita sampaikan. Jadi itu Pak Isna, ini bincang-bincang kita malam hari ini. Oke, makasih Pak Agus. Terima kasih sudah berbagi, dan ini harapan kita selalu memberikan berbagi supaya ada ruang publik untuk diskusi kepada petani-petani Indonesia. Terima kasih Pak Ya, Isna. sama-sama Pak Agus. Selamat malam. Assalamualaikum Selamat malam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.